salah lihat maksiat, salah dengar maksiat, salah omong maksiat, salah tingkah maksiat. Alasan saya kalau berzikir nggak bisa khusyuk. Gimana nih? Wah, nggak zikir sekalian. Saya ini sholat nggak bisa khusyuk, nggak sholat sekalian. Wasabba alayya rizqa sabah rahmatin fa anta raja'ul alamina walau taghat. Kita teruskan pembahasan kitab Al-Hikam. Pada perjumpaan yang berlalu kita sudah membahas masalah zikrun, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in tariqun wa tariqul jannah al-ilmu. Wa likulli syai'in tariqun wa tariqun ilallah az-zikru. Kata Nabi, tiap-tiap sesuatu itu ada jalannya. Jalan menuju surga adalah ilmu. Dan tiap-tiap sesuatu itu ada jalannya. Dan jalan menuju Allah adalah zikir, zikrullah. Jadi kalau ingin ketemu dengan Allah, jalan yang harus ditempuh adalah zikrullah. Dan zikir yang paling afdal, kata Nabi, adalah afdaluz zikri la ilaha illallah. Itu minimal dibaca sehari semalam 100 kali. Minimal itu. La ilaha illallah. Dalam hadis lain dijelaskan Nabi, jadidu imanukum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah imanmu dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, karena iman itu kalau dibuat maksiat rusak, ya. Maka diperbaharui, rusak, diperbaiki, rusak, diperbaiki, rusak lagi, perbaiki lagi, rusak lagi, diperbaiki lagi, rusak lagi, diperbaiki lagi. Yang terpenting jangan sampai di saat ajal datang iman itu rusak. Nah, setiap maksiat itu merusak iman. Dan maksiat itu semakin akhir zaman semakin banyak modelnya. Salah lihat maksiat, salah dengar maksiat, salah omong maksiat, salah tingkah maksiat. Makanya kata Nabi, jadidu imanukum biqauli la ilaha illallah. Baca 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang bertanya, saya sudah zikir la ilaha illallah tapi nggak bisa khusyuk. Nah, ini bahasanya sekarang nih. Jadi zikir itu ada kalanya dengan lisan, namanya zikrul lisan. Itu ada pahalanya sendiri. Ada zikir itu dengan hati, zikrul qalbi. Ada zikir itu dengan rasa. Jadi kalau hatinya nggak khusyuk, pikirannya kemana-mana, lisannya berzikir, tetap dapat
pahala. Lianna ghaflataka an wujudi zikri. Lianna ghaflataka, karena sungguhnya lupanya kamu, ghaflahnya kamu, an wujudi zikri, dari wujudnya zikrullah, bi an tatsrukahu, dengan hendak meninggalkan kamu hu kepada zikir, asyaddu, itu lebih berat, min ghaflatika, daripada lupa di saat berzikir. Jadi masih lumayan, walaupun waktu zikir pikirannya melayang karena banyak problem ya, apalagi zaman sekarang rata-rata orang kejepit ya, kejepit ekonomi, kebutuhan meningkat, penghasilan menurun, akhirnya bikin pikirannya nggak stabil, banyak susahnya, banyak gelisahnya daripada tenangnya. Kadang-kadang gelisahnya itu tidak beralasan ya. Sebenarnya tidak ada alasan untuk susah gelisah, tapi kadang-kadang karena godaan setan tetap aja gelisah. Terus berzikir nggak bisa khusyuk, gimana? Itu lebih baik daripada meninggalkan zikir. Masih dapat poin zikrul lisan ya. Jadi tidak ada alasan saya kalau berzikir nggak bisa khusyuk, gimana nih? Wah, nggak zikir sekalian. Itu namanya kena goda setan itu. Saya nih sholat nggak bisa khusyuk, nggak sholat sekalian. Nah, itu juga termasuk terkena goda setan. Yang penting kita usaha khusyuk. Soal khusyuk atau tidak khusyuk itu termasuk rezeki dari Allah. Kalau Allah tidak tolong kita untuk khusyuk, tidak akan bisa khusyuk sepintar apapun ilmu kita. Karena itu termasuk rizqan kariman, rezeki yang mulia dari Allah. Fi wujudi zikrihi, di dalam wujudnya zikrullah. Lianna tarkuz zikri, karena sungguhnya meninggalkan zikir. Fi, di dalam berzikir tadi, bu'dun, lebih jauh, anillahi ta'ala, daripada Allah ta'ala, biqalbi, dengan hati wal lisan. Jadi lisannya sudah nggak berzikir, hatinya nggak berzikir, ini semakin jauh dari Allah. Rasulullah SAW menyampaikan firman Allah yang disebut hadis kudus atau hadis qudsi. Kata Allah, segala sesuatu yang ada di bumi ini dilaknati oleh Allah, kecuali dua perkara. Pertama, majalisul ilmi, kedua majalisul zikri. Maksudnya apa? Apapun yang kita lakukan, yang kita perbuat di dunia ini, kalau lepas dari ilmu dan ingat kepada Allah, maka itu menjadi laknat untuk kita. Mau kita jadi pedagang, nggak pakai ilmu yang diajarkan Rasulullah, nggak boleh menipu pembeli, nggak boleh renten, nggak boleh bilang modal belum dapat padahal udah untung, dan ingat kepada Allah. Jadi kalau kita beraktivitas di dunia ini, baik yang mahdoh ataupun ghairu mahdoh, lepas dari ilmu dan ingat kepada Allah, maka itu menjadi laknat untuk orang yang bersangkutan. Nah, makanya mengamalkan apapun, pertama yang kita cari dulu ilmunya, baru yang kedua ikhlas, ingat kepada Allah. Kita teruskan. Fa innaka, karena sungguhnya kamu, in ba'udta, adalah jika jauh kamu, anhu, dari zikir, biqalbika, dengan hatimu, fa anta, maka adapun kamu, qaribun, dekat kamu, bilisanika, dengan lisanmu. Walaupun hati kita misalnya pikiran jauh dari Allah, tapi lisan kita masih berzikir, itu masih lumayan.
Lisannya Allah, Allah, Allah. Pikirannya entah kemana nih. Allah, 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 Allah. Itu jauh lebih baik daripada tidak berzikir. Di saat orang lepas dari ilmu dan ingat kepada Allah, maka dia menjadi santapan setan dan iblis. Jadi yang tidak bisa ditembus oleh setan dan iblis itu pertama ilmu, kedua zikir kepada Allah. Jadi walaupun hati pikirannya melayang-layang, tetapi lisannya masih mau berzikir, itu lebih baik daripada tidak berzikir. Karena orang bisa khusyuk, bisa khudur itu hanya karena kalau ditolong oleh Allah. Kalau nggak ditolong nggak bisa. Bukan masalah dia pintar, bukan. Bukan masalah dalil, bukan. Ya. Tapi masalah ditolong atau tidak oleh Allah. Hanya saja kita harus meningkatkan ilmu dan pengetahuan kita tentang zikir tadi. Wa ingkana, walaupun ada qalbuka, apa hatimu, ghafilan ghaflah, lupa, ala zikri, di dalam saat berzikir, fa'asa, maka barangkali ayar fa'aka, apa hendak mengangkat Allah ka kepadamu, ayuraqiyaka, jelasnya meninggikan Allah ka kepadamu, min zikrin, dari berzikir, maujudi ghaflatin, di dalam serta wujudnya ghaflah. Barangkali karena kita masih terus berzikir walaupun lupa, walaupun pikirannya kacau, sholatnya nggak jelas ujung pangkalnya, ya, Allahu Akbar, macam-macam yang tampil di pikirannya, tapi dia terus sholat. Barangkali karena kegigihannya itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dia hadiah khusyuk. Karena segala sesuatu itu butuh perjuangan, nggak bisa simsalabin abrakadabra. Ada proses yang harus dijalani. Semakin tinggi keinginan, maka semakin berat proses yang harus dilewati. Samalah kalau kita bikin rendang, itu prosesnya panjang, bumbunya banyak, ada lengkuas, ada kunitnya, ada buah palanya, cengkehnya, kulit manisnya, macam-macam bumbunya. Proses lama, tapi setelah rendang itu jadi dengan proses yang benar, minimal standar, insya Allah nanti rasanya nikmat. Tapi kalau bikin sambal ulek, ya, sambal lado, itu prosesnya nggak panjang. Ambil cabai, bawang, tomat, rebus atau goreng, terus masukkan ke tempat penggilingannya, beri garam, micin dikit, diulek, digiling, udah cepat. Tapi rasanya tidak senikmat rendang. Begitu pula lah proses perjalanan menuju Allah. Semakin tinggi keinginan kita, maka semakin berat proses yang harus dilewati. Jadi barangkali dengan gigihnya kita mendekat kepada Allah, walaupun masih gelap, ya, walaupun pikirannya masih kacau, barangkali sababiah itu, asbab yang seperti itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hadiah khusyuk tadi. Anil maula ila zikrin, kepada zikir maujudi ya khazatin, di dalam sertanya wujudnya ingat. Bertahun-tahun zikir tuh nggak jelas, ya, la ilaha illallah, tapi pikirannya kemana-mana. Tapi karena terus saja, akhirnya Allah beri dia bisa ingat di dalam berzikir. Ai ya tawakkuzin, jelasnya ingat lima kepada perkara yunasib,
Yang pantas apa mah hadratahu, kepada hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi karena gigih dia beribadah, walaupun ibadahnya tadi itu gelap, diselang-seling dengan maksiat, sholat maksiat, ibadah maksiat lagi, ibadah lagi, maksiat lagi, ya, dosa lagi, istighfar lagi, ibarat kain dikotorin lagi, dicuci lagi, dikotorin lagi, dicuci lagi, begitu aja terus. Yang terpenting jangan sampai di saat sakaratul maut pas berbuat maksiat. Doa sama Allah, ya Allah, hamba akui hamba ini banyak salah, banyak dosa, banyak maksiat, tapi hamba mohon kepadamu ya Allah, di saat sakaratul maut nanti dalam keadaan bersih dari dosa. Makanya kata Nabi, 70 kali orang itu maksiat dalam sehari semalam, tapi dia kalau masih mau tobat, ya Allah masih menerima tobatnya, istighfarnya, ya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meringankan beban kita pada kehidupan dunia ini, sehingga di saat kita nanti bertemu dengan Allah, kita diberi hadiah husnul khotimah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah.